Hai, Daru di sini dan pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang asma. Asma adalah suatu jenis penyakit jangka panjang atau kronis pada saluran pernafasan yang ditandai dengan peradangan dan penyempitan saluran nafas yang menimbulkan sesak atau sulit bernafas. Oke, sebelum saya jelaskan lebih lanjut, kita pelajari dulu tentang anatomi pernafasan manusia ya. Jadi, udara itu bisa masuk melalui rongga hidung maupun rongga mulut. Ketika udara ini masuk, maka akan melalui tenggorokan sini. Ini yang namanya trakea atau batang tenggorokan ya. Nah, pada penderita asma dapat terjadi penyempitan di batang tenggorokan ini dan pada cabang-cabangnya ini. Cabang tenggorokan ini yang menuju paru-paru. Oleh karena itu, apabila terjadi penyempitan, otomatis paru-paru ini akan mengalami kesusahan untuk menerima oksigen yang harusnya dibawa oleh peredaran darah menuju seluruh tubuh untuk mendistribusikan energi yang diperlukan tubuh untuk melakukan aktivitas harian. Ya, demikian penjelasan singkatnya. Kalau misalnya ada yang belum jelas, bisa tanyakan di kolom komentar atau langsung menghubungi kontak kami yang ada di kolom deskripsi. Gejala utama asma meliputi sulit bernafas, terkadang juga dapat membuat penderita ngap-ngapan, kemudian ada batuk-batuk, kemudian ada dada yang terasa sangat sesak, dan suara mengi atau suara yang dihasilkan ketika udara mengalir melalui saluran nafas yang sempit. Contohnya pada saat Anda bersiul. Apabila gejala ini kumat, seringkali penderita asma mengalami sulit tidur ya, karena nafasnya tidak enak, tidak lancar seperti biasanya. Penderita juga dapat mengalami kegelisahan dan kecemasan. Tingkat keparahan gejala asma bervariasi, mulai dari yang ringan hingga parah. Memburuknya gejala biasanya terjadi pada malam hari atau dini hari saat udara menjadi dingin. Seringkali hal ini membuat penderita asma menjadi sulit tidur dan kebutuhan akan inhaler semakin sering. Selain itu, memburuknya gejala juga dapat dipicu oleh reaksi alergi atau aktivitas fisik. Gejala asma yang memburuk secara signifikan disebut dengan serangan asma. Serangan asma biasanya terjadi dalam kurun waktu 6-24 jam atau bahkan beberapa hari. Meskipun begitu, ada beberapa penderita yang gejala asmanya memburuk dengan sangat cepat dari waktu tersebut. Selain sulit bernafas, sesak dada, dan mengi yang memburuk secara signifikan, tanda-tanda lain serangan asma parah dapat meliputi beberapa hal berikut ini. Seperti inhaler pereda yang tidak ampuh lagi untuk mengatasi gejala asma, gejala batuk, mengi dan sesak dada semakin parah dan sering. Selanjutnya ada sulit berbicara, makan, dan tidur akibat sulit bernafas. Kemudian ada bibir dan jari-jari yang terlihat biru, denyut nadi atau denyut jantung yang meningkat. Selanjutnya ada merasa pusing, lelah, dan mengantuk. Adanya penurunan arus puncak ekspirasi. Penyebab pasti tentang asma ini masih belum diketahui. Meskipun begitu, ada beberapa hal yang dapat memicu kemunculan gejala penyakit ini. Beberapa pemicu ini lebih sering dianggap sebagai reaksi alergen karena pada dasarnya asma sangat sensitif terhadap beberapa hal di bawah ini.
Yang pertama, apabila Anda pernah mengalami infeksi paru atau saluran nafas yang umumnya menyerang saluran nafas bagian atas seperti flu. Kemudian ada alergen, ada bulu hewan, tungau debu, dan serbuk bunga, dan termasuk makanan juga bisa menyebabkan kekambuhan asma ini. Paparan di zat udara seperti asap kimia, asap rokok, dan polusi udara. Faktor seperti kondisi cuaca dingin, cuaca berangin, cuaca panas yang didukung dengan kualitas udara yang buruk, cuaca lembab, dan perubahan suhu yang drastis. Kemudian ada kondisi interior ruangan yang lembab, berjemur, dan berdebu, pekerjaan tertentu seperti tukang kayu, tukang las, atau pekerja pabrik tekstil. Selanjutnya ada stres. Stres ini dapat memicu berbagai kondisi di tubuh yang sebenarnya dapat merugikan tubuh itu sendiri. Setelah itu ada emosi yang berlebih seperti kesedihan yang berlarut-larut, marah yang berlebihan, dan tertawa yang terbahak-bahak. Selanjutnya ada aktivitas fisik seperti olahraga yang membutuhkan effort lebih untuk dapat melakukan olahraga tersebut seperti lari, kemudian sprint. Kemudian selanjutnya ada penggunaan obat-obatan, misalnya obat-obat pereda nyeri, antiinflamasi non-steroid ya, seperti aspirin, naproxen, dan ibuprofen. Nah, karena itu berhati-hati dalam mengonsumsi obat. Ada juga obat penghambat beta, biasanya diberikan kepada penderita gangguan jantung dan hipertensi. Setelahnya ada makanan dan minuman yang mengandung sulfit atau zat alami yang kadang-kadang digunakan sebagai pengawet, misalnya selai, udang, makanan olahan, makanan siap saji, minuman kemasan sari buah, bir, dan anggur. Alergi makanan, ada juga beberapa kasus yang terjadi, kasus asma ya, terutama ini terjadi karena adanya alergi kacang-kacangan. Kemudian ada penyakit reflux gastroesophageal atau penyakit di mana asam lambung kembali naik ke kerongkongan sehingga mengiritasi saluran cerna bagian atas. Sangat penting untuk mengetahui apa yang kerap menjadi pemicu gejala apabila Anda adalah seorang penderita asma. Setelah mengetahui, hindari hal-hal tersebut karena itu merupakan cara terbaik bagi Anda untuk mencegah terjadinya serangan asma. Selain itu, apabila Anda atau rekan-rekan Anda atau saudara Anda yang Anda ketahui menderita asma, Anda juga harus perlu pemicunya apa. Karena pertolongan pertama yang dapat dilakukan kepada penderita asma adalah menjauhkan sang penderita asma dari faktor pemicunya. Contohnya, apabila penderita asma itu alergi terhadap debu dan pada saat orang tersebut atau saudara Anda tersebut kambuh dengan kondisi ruang yang berdebu atau lingkungan yang berdebu, segera pindahkan orang tersebut agar mendapat udara yang lebih baik. Saluran pernafasan orang yang memiliki asma lebih sensitif dan mudah mengalami inflamasi dibandingkan dengan orang-orang normal ketika teriritasi oleh pemicu-pemicu yang telah disebutkan di atas. Saat gejala asma muncul, saluran pernafasan akan menyempit dan otot-otot di sekitar saluran tersebut mengencang. Selain itu, adanya peningkatan peradangan pada lapisan saluran pernafasan dan produksi dahak yang semakin menambah penyempitan pada saluran pernafasan. Dengan menyempitnya bagian-bagian dari saluran pernafasan, maka udara akan lebih sulit mengalir dan penderita menjadi semakin sulit untuk bernafas. Menurut penelitian, ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko seseorang untuk terkena penyakit asma. Di antaranya adalah yang pertama, memiliki keluarga dengan riwayat penyakit asma atau alergi atopik. Setelah itu mengidap penyakit bronkiolitis atau infeksi paru-paru saat masih kecil, lahir dengan berat badan di bawah normal, yaitu kurang dari 2,5 kg, kelahiran prematur, terutama jika membutuhkan ventilator. Kenapa demikian ya? Karena
bayi yang lahir dengan prematur, artinya kondisi fisiknya sebenarnya belum baik atau belum sempurna untuk menghadapi lingkungan di luar kandungan. Selanjutnya ada terpapar asap rokok saat masih kecil. Pada kasus ibu yang merokok pada saat hamil, risiko anak untuk menderita asma akan meningkat. Oleh karena itu, apabila ada orang di sekitar Anda yang merokok di lingkungan anak kecil, terutama biasanya orang tuanya ya, mohon diingatkan supaya tidak merokok dekat-dekat dengan anaknya. Terlebih lagi, orang yang merokok tersebut, entah itu ayahnya atau kakaknya atau siapapun itu, bisa berhenti dari merokok. Karena asma ini tidak bisa disembuhkan ya, hanya bisa dikendalikan melalui beberapa trik-trik seperti menghindari faktor risiko terjadinya tadi, seperti menghindari lingkungan yang berdebu, kemudian menghindari bulu hewan, atau ya menghindari faktor-faktor pemicu sesuai dengan pemicu yang biasanya menyebabkan si penderita kambuh. Maka di sini ada nutrisi yang dapat membantu untuk meringankan gejala asma dan frekuensinya dapat sangat panjang dari kekambuhannya atau menjadi kambuhnya itu sangat jarang sekali. Yang pertama ada Mooncort ya, yang bertujuan untuk meningkatkan daya tahan tubuh, serta Renew yang membantu membersihkan saluran pernafasan. Nutrisi tersebut juga dapat membantu Anda jika sudah ada niat untuk berhenti merokok. Biasanya didetek dulu semua racun yang ada di dalam paru-parunya dibersihkan. Jadi kalau pagi tidak akan keluar coklat-coklat itu normal, karena itu adalah sisa-sisa racun rokok yang harusnya dikeluarkan dari dalam tubuh. Kalau paru-parunya udah bersih ya, merokoknya akan jadi pahit dan gak enak. Tapi itu semua kembali ke niat. Kalau sudah niat, maka akan bisa berhenti. Baik, demikian dari saya. Apabila Anda menyukai video ini, di like aja. Kalau nggak suka, di dislike aja. Dan sampai jumpa di video berikutnya.